Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Yulia Radika Prameswari dengan NIM 2000511100024 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia. Pengertian. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik berupa tanah dan air, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan ekosistem. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik, yaitu daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara, dan daur atmosferik, daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia ada unsur karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, dan fosfor. Siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup, yang selanjutnya akan berada di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Siklus dalam pembentukan daur biogeokimia antara lain penguapan, infiltrasi, dan permukaan air. Ragam daur biogeokimia. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Karbon merupakan bahan dasar penyusun senyawa organik. Di dalam organisme hidup terdapat 18% karbon. Kemampuan saling mengikat pada atom-atom karbon merupakan dasar bagi keragaman molekul dan ukuran molekul yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Selain terdapat dalam bahan organik, karbon juga ditemukan dalam senyawa anorganik, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan batuan karbonat, yaitu berupa batu kapur dan koral, dalam bentuk kalsium karbonat atau CaCO3. Organisme autotrof atau tumbuhan menangkap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi karbohidrat, protein, lipid, dan senyawa organik lainnya. Bahan organik yang dihasilkan tumbuhan ini merupakan sumber karbon bagi hewan dan konsumen lainnya. Pada setiap tingkatan trofik rantai makanan, karbon kembali ke atmosfer atau air sebagai hasil pernafasan atau respirasi. Produsen, herbivora dan karnivora selalu bernafas dan menghasilkan gas karbon dioksida. Setiap tahun, tumbuhan mengeluarkan 1/7 dari keseluruhan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. Meskipun konsentrasi karbon dioksida di atmosfer hanya sekitar 0,03%, namun karbon mengalami siklus yang cepat, sebab tumbuhan mempunyai kebutuhan yang tinggi akan gas karbon dioksida. Walaupun begitu, sejumlah karbon dipindahkan dari siklus itu dalam waktu yang lebih lama. Hal ini mungkin terjadi karena karbon terkumpul di dalam kayu dan bahan organik yang tahan lama, termasuk batu bara dan minyak bumi. Perombakan oleh detritivor akhirnya mendaur ulang karbonat ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Selain itu, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil juga ikut berperan, karena api dapat mengoksidasi bahan organik atau kayu menjadi karbon dioksida dengan lebih cepat. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen meliputi proses sebagai berikut. 1. Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis, atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Sebagian besar fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium, Azotobacter, dan Diazotrof. Yang kedua, amonifikasi adalah proses pembentukan amonia oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Juga dapat terbentuk dari dekomposisi atau penguraian organisme yang sudah mati, baik tumbuhan ataupun hewan oleh bakteri. Selain dekomposisi,
sampah organik, amonifikasi juga dapat terjadi akibat aktivitas bakteri yang merubah senyawa nitrat menjadi amonium. Yang ketiga, nitrifikasi, yaitu proses pengubahan amonium menjadi nitrat oleh aktivitas enzim nitrogenase yang dimiliki oleh bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi berlangsung melalui dua tahap, yaitu nitritasi dan nitratasi. Nitritasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Sedangkan nitratasi adalah proses pengubahan nitrit menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Yang keempat, asimilasi, yaitu proses pemanfaatan nitrat dalam proses fotosintesis. Asimilasi terjadi melalui penyerapan nitrogen dalam bentuk ion nitrat dan amonium dari dalam tanah oleh tanaman. Melalui suatu proses, senyawa ion nitrogen tersebut kemudian direaksikan hingga terbentuk berbagai unsur organik seperti asam amino, asam nukleat, dan bahkan ada senyawa ion nitrogen yang disisipkan ke dalam klorofil. 5. Denitrifikasi, yaitu proses pengubahan nitrat menjadi nitrogen bebas yang dilepas kembali ke udara. Proses ini terjadi di dalam tanah dengan bantuan bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas, Bacillus, dan Micrococcus. Siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Secara definisi, hidrologi berarti ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Sedangkan siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Daur air atau daur hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus, membentuk sirkulasi. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang menguapkan air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. Air tersebut akan menjadi uap air dan naik ke atmosfer menjadi partikel es atau titik-titik air. Hal ini disebabkan oleh suhu di atmosfer sangat rendah. Partikel-partikel air ini akan membentuk awan yang dikenal dengan kondensasi. Saat udara tidak mampu menahan titik-titik air ini akan jatuh sebagai hujan atau salju yang disebut presipitasi. Air yang jatuh ini sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan tanah. Sebagian lagi akan menggenang di permukaan bumi berupa danau atau kolam. Selain itu, sebagian itu akan mengalir ke sungai hingga ke lautan. Yang selanjutnya, siklus oksigen. Siklus oksigen berkaitan erat dengan siklus karbon, yaitu kaitan antara siklus karbon yang menghasilkan oksigen, yaitu pada proses fotosintesis, serta siklus oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida, yaitu saat pernafasan. Siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepas oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Tahapan siklus oksigen. Yang pertama, proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian oksigen dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernafasan. Yang ketiga, oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. Yang keempat, metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang kelima, kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah industri. 6. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida dan air. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian proses berlanjut dimulai dari proses pertama. Yang selanjutnya yaitu siklus fosfor. Pelapukan batuan daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah.
Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengkonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Dekomposisi. Fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. 4. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Yang kelima, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.